Jadi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur tentang yang wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti dengan puasa di hari lain, yaitu khusus bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Pertanyaan, untuk wanita yang haid apabila sudah keluar coklat-coklat atau kekuningan, apakah sudah boleh berpuasa? Kemudian yang kedua, apakah boleh saat bulan puasa meminum pil untuk bisa menunda menstruasi agar puasanya bisa sempurna 1 bulan? Jadi yang penting ya, wanita kalau masih datang bulan belum selesai tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, ya tidak boleh puasa, nggak boleh sholat. Maka wanita harus mengenal apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Ya, darah haid itu bagaimana rupanya darah haid? Kalau kuning-kuning itu jelas bukan darah, ya. Darah itu merah, ya, dan darah haid itu merah kehitam-hitaman. Itu. Kemudian kalau mau puasa minum untuk menunda datangnya haid itu kan, tidak perlu. Kenapa kamu begitu? Ya, tak? Haid itu harus keluar. Kalau ditahan keluar malah bahaya itu. Ya. Tidak perlu itu. Kenapa? Wegah nyaur gitu lah. Nah, wegah nyaur itu Allah yang mengatur wegah nyaur. Jadi nggak usah, biar jalan normal saja. Nantinya datang bulan ya biar keluar. Itu darah kotor. Kalau tidak keluar malah jadi penyakit nanti. Nah, apalagi di halaman 4 surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tentang batas mulai puasa, ini dimulai saat dikumandangkan imsak atau saat azan subuh. yang kamu tanyakan dengan ayat itu nggak ada hubungannya itu. Kok tidak mau ayat itu? Kalau ayat ini, kalau sudah tampak benang hitam, tampak putih, artinya sudah apa? Sudah fajar. Nah, fajar itu tandai yaitu subuh, maka sholat subuh itu. Ya, kalau fajar sitik di sebelah timur sudah keluar dan itu sudah menyebar, fajarnya itu sudah masuk waktu subuh. Jadi ya,
Mulai puasa itu mulai masuk waktu subuh. Kalau imsak itu belum masuk waktu subuh. Imsak itu zaman Nabi ya nggak ada. Dan sebuah nasi muni imsak itu nggak ada zaman Nabi. Nah, sekarang ada begitu, maksudnya perhatian. Tahan, bari tahan. Nah, ini sudah menjelang waktu subuh. Tapi imsak itu masih boleh makan, boleh minum, boleh. Ya, tapi perlu perhatian. Ini sudah mulai menahan diri karena ini sudah akan masuk subuh. Jadi boleh imsak masih makan, minum boleh. Nah, coba imsak tuh malah dipateni radione. Engko ndak krungu adzan subuh dah. Apalagi halaman 9 tentang pengertian sahur pada hadis di halaman 9 itu, yang hadis yang pertama. An Anasin an Zaid bin Sabitin qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila sholati qultu kam kana qadaru ma bainahuma qala qadara khamsina ayatan. Dari Anas, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Aku, yakni Anas, bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Zaid menjawab, sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Yang ditanyakan pada kalimat berapa tempo antara keduanya, ini maksudnya bagaimana? Coba wacanan nih, masa gitu ra mudeng. Wacanan artinya hadis itu. Dari Anas, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Ya, ada. Dari mana? Jadi anak itu makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dilanjutkan setelah sahur apa? Sholat subuh. Nah, terus aku, yakni Anas, bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Nah, tahu enggak? Antara keduanya maksudnya antara apa? Antara subuh dan sahur tadi loh. Jadi dia bermakan sahur sama Nabi, terus dilanjutkan salat subuh. Terus ditanya sahabat lain, berapa tempo antara keduanya? Itu maksudnya antara subuh dan makan sahur tadi, waktunya berapa lama gitu loh. Terus dijawab, Zaid menjawab, sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. nah, paham nggak? Jadi antara sahur dan subuh itu jaraknya antara sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Apa lagi? Bagaimana ketika waktu berpuasa itu tidak sengaja menelan riak gara-gara batuk? Apakah puasanya batal, Ustaz? Sengaja pun tidak apa-apa, asal riaknya sendiri. Itu kok riak batuk atau bahasa tidak sengaja. Sengaja pun nggak apa-apa, nggak batal gitu loh. Kamu karena sing makan sahur kokean terus gregen, metu segone barang, ya, itu ditelan lagi tidak batal, ya. Sok gregen enggak keluar makan itu, nah itu ditelan lagi tidak batal. Yang batal itu kalau kamu makan dari luar, kamu masukkanlah ke dalam mulut, lah itu batal. Kalau dari dalam keluar sampai mulut masukkan lagi nggak batal. Apa lagi? Tentang fidyah. Untuk membayar fidyah adalah dengan memberi makan tiap hari seorang miskin. Apakah ada takaran
untuk memberikan fidyah tersebut. Kemudian kriteria orang miskin yang bisa diberikan fidyah, apakah orang yang tidak setiap hari bisa dapat makan atau adakah kriteria yang ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis? Jadi orang miskin itu orang yang tidak kecukupan untuk makan hariannya, ya, yang tidak kecukupan untuk kebutuhan makan harian, ya. Karena Nabi mengatakan kan, yang dikatakan orang kaya itu, ya, bukan orang yang punya mobil mewah, bukan orang punya rumah mewah, enggak, ya. Katakan kaya itu orang yang kecukupan untuk kebutuhan makan hariannya. Jadi kalau orang sudah cukup untuk makan hari ini sampai nanti malam, ya, artinya sehari itu makannya cukup, itu sudah kaya, ya. Nah, orang yang tidak cukup untuk makan hariannya, itu orang miskin. Ya. Maka beri fidyah berapa? Di satu hari untuk makan, kalau sehari tidak puasa, memberi makan orang miskin satu hari. Ya, berapa? Ukurannya berapa? Yang biasa kamu makan setiap hari. Ya, kalau yang tidak puasa tadi, mikanya tidak puasanya ditinggal satu hari, dia tiap harinya yang tidak puasa tadi makan 3 kali, lah berikan makan pada orang miskin 3 kali, seperti yang biasa kamu lakukan tiap hari. Ya, kalau kita biasa makan tiap hari, ya, 3 kali, ya beri orang miskin untuk cukup makan 3 kali. Kalau memang dirinya kita sendiri makannya cuma sehari, ya sehari, maka diukur pada dirinya sendiri. Apalagi tentang kriteria orang yang yutikunahu, yakni orang yang sangat payah sekali kalau berpuasa, kalau dipaksa puasa sebenarnya bisa. Bagaimana dengan orang yang pagi sampai siang kuat, tetapi pada sore harinya karena hal-hal yang sepele seperti angkut-angkut barang sehingga dia haus dan tidak kuat untuk berpuasa? Apakah orang yang seperti ini termasuk dalam kategori yutikunahu dan boleh apa tidak puasa dan mengganti dengan fidyah, Ustaz? Tidak, pertanyaanmu coba ulang. Tentang orang yang yutikunahu, ini orang yang payah sekali kalau berpuasa, kalau dipaksa puasa sebenarnya bisa. Bagaimana dengan orang yang pagi sampai siang kuat? Nah, itulah pagi sampai siang kuat. Terus? Tetapi pada sore hari, karena hal-hal yang sepele seperti angkut-angkut barang, sehingga dia haus dan tidak kuat untuk puasa. Apakah orang yang seperti ini termasuk ke dalam kategori yutikunahu dan boleh tidak puasa kemudian mengganti fidyah? Orang puasa itu wajib, penting. Ya. Kok kamu mengabaikan hal-hal yang sepele tadi? Kamu mengatakan hal yang sepele kok ngalahkan yang wajib, itu gimana? Apalagi sudah hari, sore. Ya, kalau sudah sore hari, sudah jam 5 atau setengah 6, wah terasa haus sekali. Buat ditunggu 1/4 jam lagi paling. Ya. Newe sore tunggu 1/4 jam lagi, haus apa ya mati. Ya. Nah, ya. Jadi pertanyaanmu itu apalagi itu sepele. Kalau hal-hal yang sepele kira-kira akan memberatkan puasa, mbok tidak dilakukan, wong sepele aja dilakukan. Ya, itu kamu harus bisa mengerti. Jangan-jangan puasa saya batal karena masalah yang sepele. Sepele mbok diabaikan wong barang sepele. Kecuali kalau wong penting sekali wong sepele kok ngalahke sing wajib, mbok sing sepele iki disepelekke. Ya dah, kerja dari pagi sampai siang kuat tidak. Dan mestinya orang haus-hausnya itu ya siang-siang panas. Kalau sepele sekarang arep maghrib kok dadak. Ya, diatur sendirinya. Jadi diatur, jangan gampang-gampangnya ninggal puasa, wajib
karena hal-hal yang sepele ditinggalkan. Apalagi tentang membayar fidyah, ini diberikan langsung pada saat itu juga atau harus menunggu pada hari yang lain, dan fidyah ini bentuknya apakah bisa uang, kemudian bahan makanan mentah atau bahan makanan yang matang. Dibaca ayatnya dulu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya dibaca. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan terhadap Terus aja mandek fidyatun ngono tok. Ayo, kan masih ada bacotane. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, kan gitu. Ayo. Diartikan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah tidak boleh tidak puasa, wajib memberi fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. nah, fidyah itu makan. Ya, fidyatun ta'amu miskin, wajib memberi makan orang miskin gitu loh. Dimakan. Nah, memberi makan itu kamu beri makan mentah ya boleh, matang ya boleh, kamu ganti dengan uang ya boleh, seharga makanan yang cukup kamu makan sehari. Tapi sebaiknya ya, jangan diganti uang. Lebih baik diberikan, wujudkan makanan, mau memberi makan kok. Ya, nanti mbok kasih uang malah gue tuku rokok kok. Ya, kalau fidyahnya diganti rokok boleh nggak? Nggak boleh. Fidyah itu makan. Ya, maka mau kasih makan matang atau beras ya wujud makanan mentah boleh. Nek mau kayak duit tuku rokok itu malah. Nah, padahal nggak boleh memberi fidyah, memberi rokok itu nggak boleh. Ya, maka lebih baik diberikan wujud makanan. Apalagi saya penderita sakit jantung dan asma akut. Jika kumat sesak, saya harus pakai obat semprot nafas sesak, yakni Birotek dalam rongga mulut. Saat saya puasa sunnah, saya semprotkan di depan hidung, artinya tidak dalam rongga mulut, dengan harapan uap yang keluar saya hirup dengan hidung dan nafas pun lega. Pertanyaan, batalkah puasa saya dengan menghirup obat dengan hidung tersebut, Ustaz? ya batal itu. Ya, disemprotkan itu memang enggak. Kalau itu tidak ditelan lah, gue ngerokoknya apa ya mbok telan, mau nyerot pego tuh ya, ya. Nah, kalau gitu sengaja itu mau obat hanya disemprotkan di tenggorokan untuk melegakan napas, itu membatalkan puasa kan itu. Apalagi salah satu yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Gantinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu bagaimana dengan wanita? Karena setiap bulan wanita kedatangan haid atau menstruasi, jadi tidak bisa berturut-turut dalam mengganti puasa yang 2 bulan berturut-turut itu, Ustaz. karena raiso mula aja nglanggar. Ya, karena tidak bisa, maka jangan melanggar larangan yang dendanya seperti itu. Tidak bisa bayar denda kok, ya toh? Ya mula aja nglanggar. Kok suaminya, wis tak gantenane posone. Tidak bisa ya, puasa tidak boleh diganti orang lain.
Apalagi tentang masalah doa berbuka puasa, yakni zahabat zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, itu dibaca ketika puasa di bulan Ramadan atau juga ketika puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ya boleh. Padha wae to puasa sunnah atau puasa wajib kan sama-sama lapar, sama-sama haus. Ya, boleh. Pokoknya itu doa sesudah puasa. Puasa sunnah ya dibaca itu boleh wong puasa tadi. Doa sesudah puasa. Apalagi halaman 6 masuk ke 7. Innallaha waza'a 'alal musafiris shauma wa satras salati wa 'anil khubla wal murdi'is shauma. Rawahu Ahmad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi musafir meninggalkan puasa dan mengqashar salat. Dan Allah telah membolehkan perempuan hamil dan yang sedang menyusui meninggalkan puasa. Apakah dengan dasar hadis ini wanita yang sedang menyusui secara langsung boleh tidak berpuasa atau harus berpuasa dahulu sehingga apabila merasa berat menjalankannya baru boleh tidak berpuasa? Nah, kalau dia hamil boleh tidak puasa. Ya, tapi hamil tadi dikategorikan yutiqunahu kan itu ya. Nah, kalau memang dia hamil tidak merasa berat berpuasa, ya harus berpuasa. Karena wanita hamil kan macam-macam kan. Ada wanita hamil itu baru hamil sebulan 2 bulan wis. Kalau lihat nasis muntah hai. Boleh pentil pelem hai. Padahal usum pelem. Nah, gitu lah. Nah, itu ada lagi yang sampai hamil berapa bulan wis yang dini nggawa tempolong itu terus. Ya, macam-macam kan. Tapi ada yang nek wong Jawa ngandake ngebu. Sudah hamil bulan sampai melahirkan itu tidak pernah merasa apa-apa. Poso ya kuat, tidak pernah. Lah kalau memang tidak apa-apa ya tidak boleh tidak puasa. Jadi yutiqunahu itu termasuk orang yang bekerja berat, orang wanita yang hamil atau yang menyusui. Kalau hamil dan menyusui terasa berat untuk berpuasa, nah itu termasuk yutiqunahu. Kalau walaupun menyusui atau hamil puasa tidak apa-apa, ya tidak boleh. Jadi ya termasuk tidak begitu. Memang kondisi manusia kan sendiri-sendiri. Tidak usah dicoba, supaya tak coba nesek poso kuat atau pora. Kalau nyoboi biasanya ora kuat. Karena nyoboi tok-tokan kok percobaan. Jadi untuk melaksanakan perintah Allah itu jangan coba-coba. Ya, ini wajib puasa, kita puasa. Kok gak loro? Nabi kita mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Jadi puasa itu tidak mendatangkan sakit, tetapi puasa itu menjadikan orang sehat. Tetapi kalau sudah sakit jangan puasa biar sehat. Ya. Sakit, panjir poso tak poso ben sehat, tidak boleh itu. Tapi kalau orang sehat jangan kalau puasa khawatir sakit, karena Nabi kita mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu, puasa itu akan sehat kamu. Jadi orang yang sehat kalau puasa jangan khawatir sakit. Tetapi kalau sudah sakit jangan puasa biar sehat, tidak. Ya, karena Allah mengatakan ya diterangkan dalam ayat tadi, orang-orang yang sehat, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang musafir boleh tidak puasa, tapi mengganti puasa di hari yang lain. Ya, wa in kuntum mardo aw ala safarin. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh meninggalkan puasa. Puasa yang ditinggalkan karena sakit dan karena musafir tadi nanti diganti pada hari yang lain. Jadi kalau sakit jangan puasa. Kalau saya sakit tak puasa ben sehat, tidak boleh. Tidak ada ya puasa itu. Maka kalau puasa
Jangan coba-coba. Saya hamil, saya menyusui, coba tak poso kuat ora. Karena nyoba ini biasanya ora kuat. Jenenge nyoba nanti rekoso sithik wis. Wah, lah kok hausnya, padahal tidak hamil pun puasa haus itu biasa. Lah kok lapar, wong orang hamil puasa ya lapar kok. Lah kamu puasa kok haus tidak, lapar tidak. Jane puasa apa ora kowe? Nah, biasanya orang puasa itu lapar dan haus, biasanya. Ya toh? Lah hausnya kadang kebangetan, ada yang tidak. Maka sudah direwangi puasa nahan lapar, nahan haus. Kalau kita ngomongan kita tidak dijaga, ngomongan kotor, ngomongan bohong, apalagi menyebar fitnah, Allah tidak butuh laparmu dan tidak butuh hausmu. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Maka berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapat nilai puasanya kecuali dapatnya hanya lapar dan haus. Berarti lapar dan haus itu sesuatu hal yang biasa bagi orang berpuasa. Maka orang hamil, orang menyusui kalau mau tidak puasa, ya, kalau memang memberatkan hamilnya menyusui untuk puasa kok berat, ya, tapi tidak perlu dicoba puasa, Bismillah puasa. Hari ini bulan Ramadan wajib puasa, saya puasa, walaupun hamil, walaupun menyusui, puasa. Nah ternyata nanti kok setelah puasa nggak apa-apa, ya. Berarti tidak boleh tidak puasa. Tapi setelah puasa jam 8 jam udah terus nyusui anaknya bolak-balik nyusu lah, jadi tidak kuat, ya. Nah, atau berat itu baru boleh tidak puasa. Jadi yang dimaksud puasa tidak boleh puasa karena yutikunahu karena merasa berat itu termasuk orang yang bekerja berat atau orang wanita yang hamil, orang wanita menyusui. Kalau itu hamil puasa, hamil menyusui bekerja tidak apa-apa ya, tidak boleh tidak puasa. Apalagi Ini tadi untuk ayat tentang masalah yang sakit dan yang safar tadi, yang betul famangkana minkum maridun. Ya, famangkana minkum maridun au ala safarin, dia barang siapa yang sakit atau musafir, nah itu boleh tidak puasa. Lalu tidak puasa bagaimana? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti puasa dari lain. Ya, terima kasih. Apalagi Waktu belum ngaji, dulu saya puasanya tidak jelas, kadang puasa, kadang tidak. Bagaimana cara menggantinya? Sedangkan saya lupa hitungan harinya, bahkan tidak saya hitung, dan sampai sekarang saya kepikiran terus. sudah diputihkan saja. Diputihkan maksudnya gimana? Ya udah dilunaskan saja. Karena waktu itu kamu masih gendeng, ya, tidak tahu tentang agama, ya kan? Nah, nganti utang nek pancen niate nyaur kan utangnya dihitung lah, utangnya ra genah kok. Posone karo rane berarti banyak tidak puasa, maka nek dikon nyaur lah piro? Wah, keh banget pokoknya. Ayo udah diputihkan saja dengan istighfar mohon ampun kepada Allah karena dulu tidak tahu kewajiban berpuasa, ya ternyata tidak boleh ditinggalkan. Orang yang tidak puasa meninggalkan puasa Ramadan 1 hari yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh syar'i, walaupun diganti sepanjang tahun tidak sah. Ya, maka orang puasa Ramadan itu wajib berpuasa, tidak boleh meninggalkan tanpa udzur syar'i. Ya, yang boleh meninggalkan itu orang sakit, orang musafir, orang karena bekerja berat. Nah, itu boleh tidak. Kalau tanpa sebab apa-apa, ya, pengen dawet, wah, yang pasar kita kok dawet ayu kok seger meneh. Nah, kepengen ramung kepengen itu. Nah, tuh akhirnya muncul gandeng wong puasa mudah kepengen, maka bulan Ramadan tidak boleh ada orang jualan, kok tidak mingin-mingini. Nah ini kita apa kita aja ini nggak betul tuh, nyalai agama malah. Ya,
Dan di kata-kata ini misalnya bulan Ramadan siang hari tidak boleh jualan makanan-makanan matang. Andai kata saya ada peran dimintai persetujuan, saya nggak setuju. Ya, nah, kenapa nggak boleh? Apalagi dia pekerjaannya memang ya jualan nasi matengan, jualan warung, ya untuk jagani orang-orang yang tidak puasa. Lah yang mengin-mengini sing poso ya. Lah nek poso kepengin wong mangan wae. Kan ada kan daerah yang bulan Ramadan tidak boleh jualan, warung-warung harus ditutup. Itu nyalai agama malah. Nyalainya gimana? Nah coba siapa tahu nyalainya di mana? Nah, lah orang musafir itu boleh makan nek kabeh ora nek wong dodol nek musafir itu harus mangan apa? Padahal orang Jakarta atau ke Solo ini jelas Solo ora nek wong dodol kabeh. Apa kon nggo pangan saka Jakarta kono. Ya. Maka orang Islam itu jangan mengganggu ibadah atau jangan mengganggu orang lain mencari nafkah. Atau orang puasa pun walaupun dia puasa boleh buka warung di siang hari. Warung satu, warung sate, siang hari yang jualan itu pun orang puasa boleh. Itu boleh. Gitu. Lah nek sing jualan karena ngedoli terus suwe-suwe luwe tuh lali mangan, boleh. Gitu. Nek mangan lali itu batal enggak? Tidak. Ya. Tidak, mangan lali itu tidak batal. Nah, maka itu jangan memperberat diri. Kantor-kantor ya begitu. Udah pokoknya kantor. Sini kantor ya ono Kristen, ono Katolik, ono Hindu, ono Islam. Ya, biasanya tiap hari ya keluar teh atau unjukan apalah karena ini bulan puasa nggak boleh dikeluarkan. Nah, itu kan mengganggu toh. Jadi wong Islam tuh nek nindakake agamane ganggu wong lain, orang lain. Ya mestinya biasa keluar yang tidak puasa biar minum. Yang puasa ya mestinya tidak usah minum. Wadene pengen ya minum. Boleh. Tapi kamu ganti sepanjang tahun tidak diterima oleh Allah. Ya, puasa medot hanya kepingin itu enggak boleh. Ya. Jadi jangan menganggap benar bulan Ramadan enggak boleh jualan seolah-olah benar. Itu berarti kamu melaksanakan agamamu menyengsarakan orang lain. Gitu? Orang lain ikut sengsara. Ora poso kon melu luwe, kon melu ngelak. Ya. Wah, ini bulan Ramadan. Yang memang biasanya jam 12 makan ya silakan, yang tidak puasa makan, waktu istirahat makan. Larane wong dodol iki piye san? Nah, itu susah kan? Jadi biasa bulan puasa, yang puasa ya biar puasa, yang tidak puasa biar makan. Jangan orang tidak puasa tidak boleh makan menghormati kamu. Berarti namanya tidak menghormati orang puasa. Jadi dibalik. Berarti orang yang puasa tidak menghormati orang tidak puasa. Ya, dibalik. Nek saling menghormati itu ya yang puasa puasalah, yang tidak puasa makanlah gitu. Dan menghormati orang puasa kok saya tidak puasa suruh lapar juga menghormati kamu. Nah sekarang kamu tidak menghormati saya. Saya makan kamu tidak ikut ngembuli, aduh. Nah. Apalagi di bulan Ramadan, suami istri melakukan hubungan intim di siang hari. Yang diperintahkan puasa 2 bulan, suaminya atau kedua-duanya. Nah. Lah yang hubungan tadi suaminya apa istrinya? Yang hubungan tadi loh. Saya tanya, ya, yang diperintahkan untuk membayar 2 bulan puasa berturut-turut itu yang hubungan. Nah, yang hubungan tadi suaminya apa istrinya? Lah yang karep suaminya, saya tidak karep. Tidak karep kok iso. Ngono kok ditekokke ya. Ya, kok ditekokke. Apa bisa kalau hubungan tidak karep apa bisa? Oh, ya dah.
Lah karep kudune dielingke. Pak atau Mas, ini Ramadan. Tidak halal. Nanti malam saja. Ini tidak halal. Gitu. Gitu. Wis ora apa-apa poso tak tanggungi dosane. Nah, tenan lho ya, sing nanggung kowe lho. Tidak bisa, dosa itu tidak saling wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu tidak bisa saling tanggung-menanggung. Dosanya tanggung sendiri. Nah, aku mau diajak kok. Diajak. Apalagi Apa ada hubungannya antara puasa Ramadan dan sholat taraweh? Apa jika tidak sholat taraweh berjamaah di masjid, puasanya tidak sempurna? tidak ada hubungannya itu. Sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Puasa hukumnya orang sholat tarawih sregep di masjid sebulan penuh tidak puasa, dosa enggak? Ya, sekarang puasa sebulan penuh tidak tarawih, dosa apa tidak? Tidak, tapi itu orang tidak bisa memanfaatkan kebaikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Ya, maka Nabi mengatakan mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri, ya, mangkoma Ramadan maksudnya berdiri sholat maksudnya. Jadi tidak hanya mansoma Ramadana, siapa puasa bulan Ramadan, dan juga siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau bisa tarawih, ya bisa puasa wajib. Sayang kalau tidak bisa melaksanakan tarawihnya. Tarawih tidak harus di mana? Di masjid. Bahkan sebaik-baik sholat itu, sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak dilarang untuk sholat di masjid. Nabi sendiri sholat tarawih tidak selalu di masjid. Nanti pada saatnya nanti akan dikeluarkan brosur tarawihnya nanti ya. Insya Allah ini menjelang Ramadan nanti keluarkan brosur sampai zakat fitrah. Wes tuntas nih tekan zakat fitrah. Ini baru puasa, nanti tarawih. Ya, Nabi pernah kok sholat di masjid Ramadan itu tarawih. Tapi tidak pernah ngajak-ajak Nabi. Nabi sholat. Ya. Ada sahabat yang tahu, langsung ikut makmum di belakangnya. Ya, nanti siang harinya cerita sahabat-sahabatnya yang lain yang tadi malam tidak ikut. Karena Nabi, sahabatnya cerita tadi malam saya sholat dengan Nabi, ya, diterangkan 2 rakaat sampai selesai itu ya. Siang harinya yang tadi malam tidak ikut, saya diberitahu teman-temannya atau sahabat-sahabatnya malamnya ikut. Malamnya ikut. Ya, malam berikutnya yang ikut makin penuh. Karena yang tadi malam ikut sholat, siangnya ketemu dengan sahabat yang tidak ikut, diberitahu. Nah malam berikutnya makin penuh. Ketika makin penuh itu, Nabi malah nggak datang. Nah, pagi subuhnya, hanya oleh sahabat, menceritakan sahabat itu bahwa sahabat-sahabat ya menunggu Nabi. Nabi mengatakan, saya tahu, saya tidak pergi, saya tidak sakit, ya tahu kalau kamu menunggu. Memang saya sengaja tidak datang. Saya khawatir sholat ini nanti dijadikan sholat wajib. Ya, khawatir nanti seolah-olah tarawih itu kayak wajib gitu loh. Wajib berjamaah. Padahal sholat yang wajib berjamaah aja tidak pernah datang ke masjid. Ya, sholat 5 waktu, sholat wajib itu lebih afdol berjamaah di masjid. Tapi malah tidak. Barang tarawih sing ora wajib jamaah malah do merloke. Nganti masjidnya ditambahi tenda di depan. Ini kan nanti kebuak. Padahal sholat siangnya, ya, duhur, asar, maghrib tidak penuh. Ini tarawih mulai. Nah, maka Nabi tidak datang. Tidak datang. Tidak datang apa tidak sholat? Sholat beliau di rumah. Ya, karena sebaik-baik sholat itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Tuh.
Selamat datang semuanya ini. Dari Majenang 23 orang. Dari Muntilan Secang dan Magelang Kota 4 bis dan 4 mobil. Dari Donorojo Pacitan 1 bis. Banjarnegara 14 orang. Dari Karangmojo Gunung Kidul 1 bis. Dari Petarukan Pemalang 11 orang, Pemalang ya. Wonosobo 20 orang. Ini ditambah ada dari Wonosobo yang naik sepeda motor. Wonosobo ya. Boncengan sama istrinya. Mana Pak? Nah ini di malam. Hilang nih ya. Hilang gemilang itu lah. Ada lagi yang ini. Tadi malam saya ikut ngaji di Makam Haji itu. Ada siapa namanya itu? Ya? Nah ini. Siapa nama Pak? Ya? Puji, Pak Puji. Ini boncengan sama istrinya. Ya? Di malam udah sore udah ikut ngaji di gelombang Makam Haji sana. Ya, hari Akad tidak boleh, tidak pernah ibaratnya tidak pernah lowong naik sepeda motor dari Wonosobo. Itu Wonosobo itu dekat katanya. Iya Wonosobo dekat sepeda motor sama istrinya. Saya tanya, Bu, tidak ngantuk Bu? Tadi malam waktu ngasih, tidak, seneng ya. Jadi seneng ya, berpacaran terus sama aminnya. Pacaran untuk kepengajian itu kan ya lebih baik daripada mau pacaran larneng. Ini boncengan sudah punya anak-anaknya udah gede-gede, sejak belum punya anak, ya boncengan sampai sekarang. Kalau boncengan sekarang arahnya ke pengajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di surganya Allah nanti. Boncengan naik unta di sana nanti. Nah apa pun dipenuhi kok di surga itu, kendaraan apa aja nanti ada kok. Udah bertemu suami istri dunia akhirat. Tadi juga ada dari tanah Rio sana, namanya Pak Yusef tadi. Saya lihat di TV di rumah Pak Yusef. Mana Pak Yusef? Duduknya di mana? Pak Yusef itu awalnya dari non-muslim. Ya, dari non-muslim. Setelah jadi orang muslim, semboyannya tidak hanya NKRI harga mati. Jadi mengatakan melaksanakan tuntunan Islam yang menurut Quran Sunnah harga mati. Ya, harga mati. Ditawari apa-apa kalau nyimpang dari Quran dan Sunnah tidak mau, ini harga mati. Ya. Ya itu betul, kalau harga mati begitu betul. Ini mau sing sok gembar-gembor NKRI harga mati itu kadang mau ngomong tok. Iya. Masa NKRI harga mati kok hanya pengajian beda paham ya diusir nggak boleh. Nah, namanya tidak paham NKRI harga mati. Kalau orang menjaga NKRI harga mati harus menjaga juga Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan hanya beda paham, beda agama pun kita harus hidup apa? Rukun. Di Indonesia ini, wah kita sok pahlawan. Ya, seolah-olah cinta NKRI padahal itu malah membenci NKRI. Ya, kalau orang NKRI mati tapi tidak mau menghargai beda paham, beda pendapat, tidak boleh, yaitu menghina NKRI itu. NKRI harga mati. NKRI itu tidak bisa dipisahkan dengan kebinekaan. Tidak bisa. Maka NKRI harga mati harus sama ikuti paham saya semua. Itu NKRI gadungan. Kalau NKRI yang sungguh-sungguh NKRI menyadari, oh NKRI itu negara yang seluas ini.
beda suku, beda bahasa, beda agama, beda paham, itu harus saling menghormati. Boleh berbeda-beda tetapi satu juga, satu apa? Satu bangsa Indonesia, itu yang betul harus gitu. Jangan kamu harus sama dengan saya lah, itu namanya tidak Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Maka kita warga NTH berusaha jadi warga Indonesia yang taat hukum. Ya, peraturan-peraturan pemerintah yang sah jangan dilanggar. Peraturan agama apalagi peraturan pemerintah aja jangan dilanggar. Buatan manusia aja kita tidak akan melanggar, apalagi buatan Allah. Harga mati tadi. Betul Pak Yusef itu. Maka kadang-kala kalau kita memperhatikan jadi orang itu paham NKRI apa tidak. Makanya ini beda paham. Ya, kita ngaji di gedungnya sendiri dipageri nggak boleh masuk. Di mana? Teras Boyolali itu. Sampai sekarang masih gitu. Katanya itu NKRI harga mati. Ya, itu bohong, penipuan. Kalau dia mengatakan NKRI harga mati itu penipuan. Maka pemerintah, aparat keamanan harus waspada terhadap orang yang sering bengak-bengok NKRI harga mati tapi mengabaikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau MTA mengatakan NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harus diperhatikan. Tidak bisa NKRI tanpa Bhinneka, tidak bisa. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa. Ya, sudah dicermati. Taat hukum, taat peraturan yang sah. Peraturan yang sah. Kalau peraturan yang tidak sah, ya dilanggar, gak apa, namanya tidak melanggar. Masa RT baca bisa membuat peraturan. Kalau mengadakan pengajian, ente ini harus minta izin RT. Wah, kamu dadi RT gemede mana? Padahal peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia ini pengajian itu tanpa izin, cukup pemberi. Lah kok ada RT buat peraturan ngaji harus izin RT? Ya? Kamu itu bukan RT itu. Ya? RT itu rukun tetangga loh, kok malah ngajak rukun. Ya? Ngajak rukun itu. Kecuali kalau kita itu mengadakan, ya, pengajian ente ada apa yang dicurigai? Kamu curiga boleh masuk. Pengajian umum, rasa nganggo intel lah nih MTA. Mbok inteli karo ora mbok inteli padha wae. Apa dikirane eneng intel terus kene ngajarke agama beda, ndak sama. Ya, sama. Misalnya mengatakan bulan Ramadan tidak boleh jual, orang warung-warung tidak boleh buka. MTA terang-terangan aja. Bulan Ramadan warung-warung yang memang buka siang hari silahkan. Agama membolehkan, menghalalkan. Ya, itu ganggu orang puasa, biar. Nek sing poso terganggu biar mangan. Itu toh. Ya, saya buka warung do poso kabeh, sing do poso mau beli makanan tempat saya silahkan, tak ladeni. Lah kowe ora dosa ngladeni wong poso? Tidak, wong dia jajan kok. Ya, saya jualan nasi, dia poso, bengine sahur, awane njaluk buka tempat saya mangan, tak ladeni. Asal kamu bayar, gitu kan? Apa tidak dosa? Tidak. Ya, orang Islam menjalankan syariatnya tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, tidak boleh mengganggu. Lah kalau kita terus tidak boleh buka warung, tidak boleh, ya itu berarti mengganggu orang lain. Tidak boleh. Nah, itulah terang-terangan kita. Diinteli apa ora padha wae, kita terangkan agama Islam itu apa adanya. Yang halal katakan halal, haram katakan haram. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Karena Islam mengajarkan al-halayu bayyinun wal haramu bayyinun. Semua itu bayin, bayin itu hanya jelas. Yang boleh jelas, yang tidak boleh jelas. Yang haram jelas, yang halal jelas. Tidak ada kok semburat, oh ini rodok halal, rodok haram, enggak ada. Tegas. Semuanya itu jelas. Nah, di sini terangkan apa adanya. Nah, kalau menerangkan NKRI harga mati, jangan mengabaikan Bhinneka Tunggal Ikanya.
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dipisahkan. Ya. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dipisahkan dengan NKRI. Masa bunga-bunga NKRI harga mati kok pengajian nggak boleh karena beda paham. Apalagi waktu itu malah beda akidah. Beda akidah pun boleh kok. Ya. Islam dengan Kristen beda akidah enggak? Beda. Apa orang Islam harus memusuhi orang Kristen atau orang Kristen harus bermusuhan dengan orang Islam? Tidak. Kamu bangsa Indonesia, saya bangsa Indonesia, beda agama, beda akidah, saling menghormati. Ya, maka orang Islam menerangkan agama Islam, orang Kristen tidak boleh tersinggung. Orang Kristen menerangkan agama Kristen, tidak boleh orang Islam tersinggung. Kalau orang Islam menerangkan Allah itu lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Kalau orang lain menerangkan Allah itu punya anak, Yesus itu putra Allah, kita tidak boleh tersinggung. Keyakinanmu begitu ya, saling hormati. Kamu laksanakan agamamu, Islam kan jelas kan? Oh gitu loh, ya sudah, lakum dinukum, ya din, itu Quran menerangkan. Bagimu agamamu, udah laksanakan menurut Tuhan, menurut keyakinanmu, bagiku agamaku. Urusan agama, kamu dan saya nggak perlu berbicara agama karena tidak bisa ketemu, ya. Tapi urusan NKRI untuk menjaga kerukunan, kebangsaan, mari sama-sama kita jaga. Maka MTA itu kesalahannya apa? Ya, hidup dengan rukun, dengan MTA itu harusnya seneng, ya. Jangan tuh mengatakan MTA di mana-mana bikin resah. Yang resah itu kamu. Kalau kamu suka judi, suka mabuk, dengan pengajian saya mesti resah kamu. Ya enggak? Apalagi suka zina. Lah kok enek pengajian MTA, wah tersinggung terus gitu ya. Nah. Orang yang ahli maksiat, kalau kedatangan pengajian MTA melarang maksiat, mesti kamu resah. Resah. Tapi orang yang mengerti tuntunan, yang apalagi yang mengatakan dirinya beriman, makin datangnya pengajian seperti MTA nerang-nerangkan Quran ini, makin senang kamu karena tambah imanmu. Dibaca surat Al-Anfal ayat 2 itu. Kalau kamu beriman, diterangkan ayat Quran itu tidak tambah geting, tambah mantep. Oh ya begini nih iman. Begini nih. Selama ini saya tidak berpikir, setelah ada kajian MTA nerangkan Quran, baru saya paham. Baca ayatnya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya kan? Orang yang beriman, kalau kamu beriman betul ya, kalau nama Allah disebut itu sudah ada getar dalam hatinya. Nah, rasa cintanya kepada Allah. Orang mencintai seseorang, kalau orang yang dicintai itu ada orang nyebut namanya mesti magreng gitu toh. Teringat. Nah, ini cintanya kepada Allah, orang yang beriman itu melebihi dari segala kecintaan yang ada. Cintanya pada itu nomor 1. Maka kalau Allah disebut, langsung ada kontak. Rasa hatinya. Kalau ayat-ayat Allah, Al-Quran, ayat Quran itu diterangkan, zadathum imanan, bertambah imannya. Bertambah imannya berarti makin mantap, makin cinta kepada Al-Quran. Makin senang pada Islam, makin senang. Bapak-bapak tadi yang dari Pak Yusef tadi dari Rio, saya dengar tadi datang di Solo ini sama istrinya sekeluarga. Sudah 3 minggu, ya 3 minggu ikut kajian di akad pagi. Datang dari Rio ke Solo, ya satu keluarga untuk ikut kajian akad pagi ini. Padahal kajian di akad pagi seminggu berapa kali? Ya, pengajian akad pagi itu
Akadnya berapa kali toh? Kali 3 minggu, berarti beliau udah 3 kali ikut kajian, tapi tadi pamitan ini yang terakhir. Terus diingatkan oleh siapa tadi? Ali Rahman. Jangan terakhir, Pak. Nah, terakhir besok serata koneh. Ya, ini yang ketiga. Nah, besok mungkin lain waktu lagi datang lagi, ya gitu lah. Besar, oh iya, betul. Bukan terakhir kok, kayak wis arep pedot gitu. Terakhir. Nah, ini untuk yang terakhir untuk babak pertama ini, mungkin nanti babak kedua mulai lagi kapan? Itu. Ya, itu berarti dulunya non muslim, lah kok bareng ngaji Islam tambah mantep. Apalagi ketemu MTA ini yang diterangkan kok ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, makin mantap. Makin mantap. Dan yang lain-lain, dulu ketika belum ngaji dengan serius itu ya Islam. Gitu. Enggak ada poso ini sing dia siapnya apa yang akan puasa. Ya, sesuk poso iki rame-rame padusan gitu. Nah, terus sesuk poso engko sore gawe apem. Itu ya ndak? Nah. Sekarang wis dareng ngerti ngaji nente wis rasa padusan. Ternyata sing wajib adus sih ora wong arep poso. Yang wajib adus itu siapa? Orang mau sholat, itu pun kalau berhadas besar. Kalau berhadas besar mau puasa tidak wajib mandi. Ya toh? Maka Bapak Ibu kalau nanti malam sesuk poso, malamnya kumpul. Nanti adzan subuh belum mandi. Itu puasanya boleh enggak? Boleh. Ning sing kumpul kudu wis rampung. Mong mandinya belum gitu loh. Mandinya belum. Sudah, tapi orang kok adzan subuh nekat ya enggak boleh. Belum mandi adzan subuh sudah sahur adzan subuh ya, adzan subuh tadi belum sempat mandi, boleh puasanya terus. Yang tidak boleh apa? Nah, maka kalau nanti mau sholat subuh baru wajib mandi. Nah, itu kan? Ini, maka ada perubahan. Ini didasari apa? Hadisnya ada. Ya, maka makin mantap. Maka dikatakan oleh Allah, orang yang beriman kalau diterangkan ayat-ayat Allah, zadathum imanan. Tambah imannya. Ya. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat Quran diterangkan malah benci? Itu bukan orang yang beriman. Bukan orang yang walaupun mengaku beriman, mengaku kitab sucinya Quran, mengaku nabinya Muhammad, tapi kalau diterangkan Quran, terang hadis Nabi malah benci. Dibaca surat Taubah 125. At-Taubah nomor 109 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya kan? Nah, kalau ada orang mengaku beriman diterangkan ayat Quran kok malah tambah sakit. Ya, tambah benci. Oh, itu hatimu kotor, ada penyakitnya. Kalau hatimu orang yang beriman diterangkan ayat-ayat Quran, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang beriman terangkan ayat Quran, tambah imannya, tambah tawakalnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Tapi kalau hatimu pada penyakitnya diterangkan Al-Quran, zadathu berijsan ila rijsihim. Ya. Oh, hatimu kotor ya, ada penyakit. Terangkan Quran tambah penyakitnya, malah tambah kekafirannya, dan kamu nanti mati dalam keadaan kafir walaupun ngaku beriman. Maka kalau orang beriman terangkan Quran malah tambah panas, wah hatimu berpenyakit. Dalam ayat 10 Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Hatimu ada penyakit. Maka Quran diterangkan hatimu tambah sakit.
Walahum adzabun adzim, kamu nanti akan memperoleh azab yang besar, yang berat. Maka masing-masing tari pada diri kita. Baca surat Al-Anfal ayat 2, baca surat Taubat ayat 125. Coba kita termasuk yang mana? Kalau terangkan ayat tambah anjal, tambah genci, oh kamu itu hatimu berpenyakit, oh, mati dalam kafir kamu nanti. Tapi diterangkan ayat Quran tadinya tidak paham, mengaku Islam, mengaku iman tidak paham, tapi bareng ngrungokke Quran diterangkan karena orang Islam itu kitab sucinya Quran. Lo kok malah tambah mantap, oh kamu jadi orang yang beriman betul. Tambah iman, tambah mantap, tambah cinta pada Quran, tambah cinta kepada Nabi. Ya, orang yang mencintai Quran itu tidak hanya dibaca saja, karena Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk bacaan saja, tapi diterangkan diturunkan oleh Allah lihat dabaru ayatihi. Ingat kembali surat Shad 29 itu. Ini Quran diturunkan ini manfaatnya untuk itu, bukan waktu peringatan turunnya Quran diperingati bulan Ramadan nanti ya, peringati, tapi tidak mau ngerti isinya, bukan itu. Ya dibaca. Surat Shad nomor surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Ya, Quran diturunkan oleh Allah itu penuh berkah. Diturunkan juga Lailatul Mubarakah. Ya, diturunkannya Al-Quran itu malam penuh berkah. Dan malam turunnya Al-Quran itu diterangkan pada malam Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan oleh Allah di dalamnya, dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Yang Al-Quran dikatakan oleh Allah dalam surat Shad 29 tadi, kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab Al-Quran anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, kitab Al-Quran diturunkan padamu penuh berkah. Ya, diturunkan di bulan penuh berkah juga. Maka bulan Ramadan dikatakan bulan penuh berkah karena bulan itulah diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang kitab suci Al-Quran dikatakan oleh Allah kitabun anzalnahu ilaika, ka di sini kan Nabi Muhammad mubarakun, penuh berkah. Terus untuk apa diturunkan? Terus dibaca artinya. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ya kan? Diturunkan Quran penuh berkah supaya dipelajari ayat-ayatnya. Lah orang yang punya pikiran supaya mendapat pelajaran mempelajari Quran tadi. Lah orang yang tidak punya pikiran walaupun Quran diterangkan tidak bisa mengambil pelajaran. Lebih tidak punya pikiran lagi, Quran diterangkan sudah tidak senang. Tidak punya pikiran itu. Ya, Quran diturunkan oleh penuh berkah kok kamu tidak senang itu berarti tidak punya pikiran kan? Nah, orang yang semacam itu walaupun wujudnya orang, tapi tidak punya pikiran, tidak bisa memahami dengan hatinya, tidak bisa memahami dengan pendengarannya, tidak bisa memahami dengan penglihatannya ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah. Itu dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am balhum adall, ulaika humul ghafilun. Dibaca ayatnya. Ya. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, ini dah Allah membuat jahanam isinya nanti manusia dan jin. Nah, kita termasuk di dalam jahanam apa enggak?
Dilihat itu ayat terusnya. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, kita punya hati, tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Atau ayat-ayat yang digelar oleh Allah yang berupa ciptaan-ciptaan Allah ini. Punya hati, Quran diturunkan tidak mau memahami malah membenci. Nanti jadi umpan jahanam. Terus? Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, punya mata. Kerbau punya mata enggak? Tapi tidak bisa matanya melihat sesuatu itu tidak menjadikan dirinya mengenal pada Allah. Tidak bisa menyentuh hatinya ini bahwa ini semua itu ciptaan Allah. Dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, menciptakan segala yang ada ini. Tidak bisa sampai ke sana. Terus? Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, telinga, tetapi kalau mendengar ayat-ayat Allah malah benci. Tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Di ayat lain dikatakan wa fi adzanihim waqra. Di dalam telinganya itu kalau didengarkan ayat-ayat, dibacakan ayat-ayat Allah, seperti ada sumbat yang menutup di telinganya. Nah, sehingga punya hati tidak bisa memahami, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak bisa melihat keagungan Allah dengan ciptaan segalanya ini. Ya, punya telinga tidak bisa atau tidak mau menggunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Akhirnya ditutup oleh ayat itu bagaimana? Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ingat, mereka itu dengan binatang ternak aja lebih rendah lagi. Binatang ternak apa kebo apa sapi punya hati, punya mata, punya telinga, tapi nggak punya apa? Nggak punya akal, pikiran, nggak punya. Manusia punya hati, punya mata, punya telinga, ditambah akal sehat. Lah kok tidak bisa mengenal? Oh, seperti binatang ternak. Malah lebih rendah kalau binatang ternak tidak mengenal Allah karena memang tidak diberi akal sehat. Dan ini manusia diberi akal sehat. Malah menentang ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Ini bukan untuk orang lain. Lihat diri kita semacam itu apa tidak? Kalau kita termasuk ya tidak suka memahami ayat-ayat Allah, mata kita tidak melihat kebesaran Allah ini, telinga kita mendengarkan ayat-ayat Allah sudah benci, kita termasuk penghuni jahanam. Derajat kita lebih rendah daripada binatang ternak. Nah, maka ayat Quran diterangkan itu untuk lihat koreksi pada dirinya sendiri. Ayat itu mengenai saya apa tidak? Kalau mengenai saya, kurung Al-Quran diterangkan saya benci, segera dirubah. Ya, kalau ingin selamat, diobati. Berarti hatimu ada penyakitnya, segera diobati. Jangan dipelihara penyakit yang membenci Al-Quran itu. Bahaya itu. Hidupmu berapa lama? Wong hidup aja kok benci pada Al-Quran. Pada Al-Quran itu firman Allah, kamu nanti akan kembali innalillahi wa inna ilaihi. Akan kembali pada Allah. Kalau kamu hidupmu membenci Al-Quran, besok ketemu Allah, apa jawabanmu? Ditanya oleh Allah, apa jawaban kita apa nanti? Itu, udah lemparkan ke jahanam. Ini penghuni jahanam bersama jin dan manusia-manusia yang benci pada Al-Quran itu. Ya kan? Itu surat Al-A'raf 179. Baca lagi sekarang 176, masih nggon Al-A'raf. Itu dilihat saya itu seperti itu apa tidak. Naudzubillah kalau kita seperti itu. Harus segera kita bertaubat, ya diobati kita. Hati kita diobati biar selamat. Dicatat nanti dibaca ulang-ulang di rumah. Surat Al-A'raf 179, surat Al-A'raf 176. Terus baca. Al-A'raf ayat 176.
Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu maksudnya ayat apa? Al-Quran. Sebetulnya Allah tuh menghendaki dengan ayat-ayat Al-Quran itu meninggikan derajat manusia ini. Dengan kata lain, manusia itu derajatnya ditinggikan oleh Allah kalau mau mempelajari, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Terus? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Nah, tapi dia tidak mau mengikuti Al-Quran, mendengar-dengarkan ayat Quran, tidak mau mengikuti hawa nafsunya yang rendah, malah membenci Al-Quran. Quran dikaji tidak suka, apalagi diamalkan. Oh, dikaji aja tidak suka kok. Dirinya sendiri tidak suka, orang lain yang ngaji dirinya pun ikut tidak suka. Itu ayat Al-Quran 176 Al-A'raf. Nanti bisa dibaca diulang. Kalau Quranmu dan Quranmu sama, unine mesti podo. Ya, dalam surat Al-A'raf 176 bunyinya seperti itu. Jadi orang yang tidak suka Quran diterangkan, berarti orang itu tidak mau ditinggikan derajatnya dengan Al-Quran. Dia memilih mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Sedang hawa nafsu itu kata Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu mengajak manusia, menyuruh manusia berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat jahat. Ya, ditinggikan derajatnya kok malah memilih yang cendek, yang apa, yang jahat, yang jelek, yang buruk. Oh ya sudah, akibatnya karena tidak mau ditinggikan derajatnya, terus dilanjutkan bacaannya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Nah, jadi kalau kamu mau seperti anjing, oh anjing ngasok-asok ke wong, ya kado segawon, udah. Nah, terus Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. jadi kado segawon ingkang ajek mawon. Ajek pripun? Ajek melet. Digesah ya melet, tidak digesah ya melet. Ya ta, lah nek krama inggile seperti anjing. Anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Siapa itu? Orang yang tidak mau ditinggikan derajatnya dengan Quran, maka dia malah mendustakan, membenci Al-Quran. Ya, membenci, mendustakan. Ya, padahal kalau kamu menerima, meyakini, mengamalkan Al-Quran, derajatmu ditinggikan. Tapi karena kamu menolak, kamu manusia ahsani takwim, summa raddadnahu asfala safilin. Kamu diciptakan oleh menjadi sebaik-baik makhluk, jatuhkan oleh Allah menjadi serendah-rendah makhluk, malah kamu seperti anjing. Ini dibaca ayat kita pada diri kita sendiri, jangan membaca orang lain. Itu diterapkan ayat itu pada diri kita masing-masing. Aku klebu asu apa menungso gitu loh. Saya ini termasuk anjing apa termasuk manusia? Manusia yang beriman yang mau ditinggikan derajatnya, atau manusia yang anjing yang mendustakan ayat-ayat Allah? Jangan suka ragu loh ya. Ini yang mengatakan anjing itu Allah. Ya ta? Wes, kalau tidak boleh diartikan anjing, al-kalb itu artinya apa coba? Apa? Nah, padha wae. Mbok kantek anjing apa mbok arteke segawon, mbok arteke asu padha. Ya memang artinya itu. Itu manusia. Mengapa semacam ini? Nah, karena mereka tidak mau dituntun ke jalan yang lurus. Baca sekali lagi juga ayat Al-A'raf juga 146 gitu. Jadi 179, 176, 146 dalam Al-A'raf semua. Itu coba dibaca.
Ada di bagian mana kita? Di antara 3 ayat itu kita masuk yang mana? Mudah-mudahan tidak termasuk dalam ayat itu semua. Ya dibaca. Al-A'raf 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Ya, kalau melihat ayat-ayat Allah, jangankan beriman, mau mendengarkan saja nggak mau, maka tidak beriman. Terus? Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Ya kan? Padahal tiap hari minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Tapi ayat tadi, setiap ditunjukkan ayat-ayatku, jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Ini loh jalan yang lurus. Katanya kamu minta jalan yang lurus. Ditunjukkan ayat-ayat Allah yang menerangkan jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Nanti kandani, ya, jalan yang lurus itu Quran, nggak mau menempuh dia malah, nggak tak garke kok, jalan lurus nih ngojo Quran, itu dah, nah, jalan Quran, malah nanti itu jalan lurus jawabnya malah, bos aku melu mbah-mbahku dhisik wae, saya mengikuti apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu, nggak usah ikuti Quran. Quran mengatakan jalannya lurus, malah dianggapnya Quran itu jalan yang sesat. Ojo do ngaji Quran itu jalan sesat. Terus? Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Ya, adalah jadi ini ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus tidak mau. Melihat jalan sesat malah ditempuh. Apa artinya? Terus? Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Nah, itu kan. Di orang yang mendustakan ayat Allah itu, mendustakan itu, ya ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang membawa kepada jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Kalau jalan yang menyimpang dari Al-Quran, cepat-cepat dia menempuhnya. Walaupun ucapannya minta ditunjukkan jalan yang lurus, tapi prakteknya ternyata malah menolak, menjauhi dari jalan yang lurus tadi. Nah, itu dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 176 tadi, diperumpamakan seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dan oleh Allah diperintahkan faksusil qasoso la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah itu. Jadi kita membaca ayat itu supaya menceritakan, ya diterang-terangkan. Orang yang mendustakan ayat Allah itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Itu Allah memerintahkan supaya itu dikisahkan, diceritakan itu Allah yang merintahkan. Faksusil qasoso. Ya, kisahkanlah kisah-kisah itu, ceritakanlah kisah-kisah itu. Ya, la'allahum yatafakkarun supaya mereka mau berpikir. Jadi ayat itu diterang-terangkan itu kepada kita supaya kita mau berpikir. Kita berpikir mau jadi anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, apa kita mau diangkat derajatnya oleh Allah mengikuti Al-Quran supaya ditinggikan derajatnya tadi. Nah, supaya berpikir. Jangan sampai kita menjadi orang menyesal kemudian nanti. Tidak merasa kalau kita itu menjadi anjing. Yang selalu melet. Lah anjing melet terus itu berarti kan sawaun alaihim. Sama saja, digesah ya melet, orang digesah ya. Itu sifatnya orang kafir macam itu. Orang kafir itu sawaun alaihim. Andar tahu malam tundirum la yu'minun. Sama saja.
Kamu nasihati apa tidak kamu nasihati sama saja. Sama saja tidak apa? Sama saja layu minun tetap tidak beriman. Tunggung ke tunjukkan ayat ini tidak berubah. Oh itu memang orang kafir itu. Ya, kalau orang kafir yang keadaannya sama saja itu, ya sudah. Karena Allah sudah mengatakan khatama wa ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hatinya. Wa ala samihim, menutup pendengarannya. Wala basarihim gisawah. Pada pandangannya, penglihatannya ada takbir. Ada tabir yang menghalang melihat yang kebenaran tadi. Jadi matanya itu melihat yang hak itu ada tabirnya, ada penghalangnya. Sehingga melihat yang hak tampak batil, melihat yang batil tampak hak. Nah, orang begitulah walaqad darona jahannama katsiran minal jinni wal insi. Itu calon penghuni jahanam. Nah, untuk kira jangan termasuk itu semua. Ya, masih ada pertanyaan dari Profesor? Di halaman 14 masuk ke 15. An Nabi Mulaikat An ibni Abi Mulaikat aqal sami'tu Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Qala ibnu Abi Mulaikah sami'tu Abdullah bin Amrin yaqulu idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr apabila berbuka puasa berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Setelah kita minum, kalau membaca doa tersebut apa boleh atau doa yang lain apa juga boleh dibaca karena doanya tidak ditolak, Ustaz. Terus dibaca sampai selesai. An Marwana yakni bin Salimin. Tadi loh. Yang itu kamu baca tadi sampai dibaca sampai perawinya dibaca. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 557 nomor 1753 hadis hasan. Ya, baik ya. Hadis hasan itu hadis yang baik, boleh dipakai. Terus baca bawahnya. An Marwana yakni bin Salimin al-Muqaffa'i qala ra'aitu ibn Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'ala al-kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud hasan. Dari Marwan yakni bin Salim al-Muqaffa ia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu an memegang jenggotnya lalu memotong yang lebih dari genggaman tangannya. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah dan semoga pahala tetap didapat insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306 nomor 2357 hadis hasan. Nah, boleh. Jadi kalau hadis-hadisnya baik boleh dipakai. Tadi kan diterangkan bermacam-macam, tadi ada yang hadisnya ini dhaif. Nah, kalau ada hadis yang dhaif, ada hadis yang sahih, dipakai yang sahih. Ya, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan, dipakai yang hasan.
Hasan itu baik. Ya. Nah, maka kalau memang itu diterangkan dalam hadisnya baik, boleh dibaca doa itu. Apalagi? Bagaimana dengan tradisi bermaaf-maafan sebelum Ramadan? Apakah itu termasuk sunnah atau tidak, Ustaz? Tradisi itu apa? Tradisi itu apa? Kebiasaan masing-masing adat itu. Ya, nanti ada lagi tradisi kalau bangsa kita ini, tradisi sesudah Idul Fitri biasanya apa? Jawane ngandake ujung, bukan pangkal, ujung. Ujung itu kalau cara Jawa, entah kalau cara Riau, cara ya Medan, cara entah, datang ke rumah orang-orang yang tua atau lebih tua, datang dengan minta apa? Minta maaf yang sudah lalu atau yang akan datang. Nah, terus di situ terus disuguh makan apa adanya. Nah, itu tradisi juga. Kalau cara Islam minta maaf itu orang tiap habis Lebaran. Minta maaf itu setiap salah. Kamu merasa salah, minta maaf. Ora ditangguh ke sampai esuk bar bakdo, lane urung bakdo kowe mati. Nah, maka setiap malah kalau tradisi kita itu orang yang kenal ketemu ya baru saat itu njaluk ngapura kok. Ini kalau ada di tempat baik julalah ada orang-orang yang lain banyak, wis langsung kabeh dimintai ngapura. Ketemu ya urung tahu wis njaluk ngapura ya. Nah, itu tradisi. Tradisi begitu. Jangan tanya sunnah nabinya, wong itu tradisi. Tapi tradisi yang begitu tidak nyalai agama. Ya, tradisi minta maaf kan baik. Tambah lagi tradisi sesudah itu di kantor-kantor, di RT, di kampung-kampung ada acara apa biasanya? Halal bihalal. Halal bihalal itu ya tidak ada. Cara Nabi dulu, sahabat Nabi atau dalam Islam ya tidak ada. Ya. Tapi tradisi begitu tidak bertentangan dengan agama. Namanya tradisi. Maka Islam itu menghadapi tradisi tidak semua harus diberantas, tidak. Tradisi yang memang mengandung kemusyrikan harus ditinggalkan. Kalau tradisi tidak mengandung kemusyrikan, ya bisa berjalan bersama. Atau yang bisa diluruskan. Akikah itu asalnya dulu ya tradisi. Ya, orang jahiliyah kalau punya anak sembelihkan kambing, ya, terus kepala bayi dilumuri dengan darah kambing yang disembelih tadi. Itu di zaman jahiliyah sudah ada. Datang Islam diluruskan. Tetap menyembelih kambingnya tetap. Harinya karena itu dimasukkan dalam ibadah, harinya ditentukan 7 hari dari hari kelahiran bayi. Terus kepalanya jangan dilumuri darah kambing, dilumuri minyak wangi, minyak kasturi lah yang itu. Terus ditambah lagi kepalanya dibersihkan, digundul lah, diberi nama, lah itu artinya dibersihkan lah. Jadi zaman jahiliyah sudah ada, datang Islam diluruskan. Boleh kambing tetap, tidak kepalanya dilumuri darah, tapi dilumuri minyak wangi, rambutnya dicukur, diberi nama pada hari itu juga, hari ke-7 dari kelahiran tadi. Nah, itu. Apalagi? Berhubungan dengan Ramadan, ada tradisi mudik yang menyebabkan banyak meremehkan arti dan makna dan kewajiban puasa. Mohon kiat-kiat untuk yang mudik atau pulang kampung tentang puasa. Apabila putus berpuasa gara-gara mudik, apakah puasanya sepanjang tahun tidak diterima? Dia kan mudik itu juga tradisi kan. Bukan gara-gara mudik, masa mudik medot. Ya. Dia
bukanya saya yakin bukan karena mudik. Ya. Dia buka mungkin karena dia musafir kan. Ya. Kamu misalnya rumahmu di sini Wonogiri itu Jakarta mau pulang. Ya dah? Perjalananmu kamu dari Jakarta ke Wonogiri kan kamu musafir. Ya dah? Jadi kalau tidak puasa jangan karena mudik, karena kamu musafir. Musafir itu boleh tidak puasa. Nanti puasanya diganti pada hari lain. Musafir boleh kok. Jangan menilai puasanya orang lain. Ya, puasa itu untukku. Allah maksudnya. Manusia tidak boleh menilai puasanya orang lain. Biar Allah yang menilai. Ini mulai orang poso. Nah, olah-olah kan salah. Jangan disalahkan kalau dia musafir. Musafir pulangnya tiap hari Lebaran gitu, pulang. Nah, nanti kalau sudah sampai di rumah dia sudah bukan musafir lagi. Wong jenenge mulih. Nah, kalau dalam perjalanan tadi dia musafir. Ya, itu ya. Jadi jangan nyalahkan orang lain seolah-olah itu meremehkan puasa. Enggak. Kalau orang yang beriman saya rasa tidak akan meremehkan puasa. Karena puasa itu puasa wajib. Tidak akan diremehkan.